Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Untuk hari ini, materi yang akan kita bahas adalah masih mengenai gerak lurus. Cuman kita masuk ke 3 hal subbab mengenai gerak lurus, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Oke, yang pertama kita bahas adalah mengenai gerak jatuh bebas. Apa sih gerak jatuh bebas itu? Secara fisika, gerak jatuh bebas itu adalah gerak ketika sebuah benda dijatuhkan tanpa adanya kecepatan awal. Dengan kata lain, kecepatan awalnya bernilai 0 di sini. Maka dikatakan dia melakukan gerak jatuh bebas. Nah, ketika sebuah benda dilepas dari ketinggian tertentu, maka benda tersebut akan mendapatkan percepatan. Nah, percepatan ini nilainya sebanding dengan percepatan gravitasinya atau G, yaitu nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat nilai G-nya. Di sini yang perlu diperhatikan mengenai gerak jatuh bebas ini, ada 2 ciri utama dari gerak jatuh bebas. Yang pertama, percepatannya atau A-nya itu nilainya sama dengan percepatan gravitasi atau G. Kemudian kecepatan awalnya adalah 0. Kemudian di sini digambarkan ada sebuah bola dilepas dari ketinggian tertentu sehingga dia bergerak ke arah bawah, dilepas, kemudian dia sampai ke bawah di sini di ketinggian H. Nah, biasanya di persoalan mengenai gerak jatuh bebas yang sering ditanya adalah yang pertama, waktu yang diperlukan oleh benda atau bola tersebut sampai tiba di tanah. Untuk menghitung waktu sampai tiba di tanah, kita bisa menggunakan persamaan ini, ya, yang ada di slide ini. T sama dengan akar dari 2H dibagi G, ya. T sama dengan akar 2H per G, di mana T di sini adalah waktu yang diperlukan oleh bola atau bendanya dari awal dilepas sampai dia tiba di tanah, itu waktunya. H-nya adalah ketinggian bola tadi dilepas. G-nya nilai percepatan gravitasi yang nilainya selalu 10. Kemudian kecepatan benda tiba di tanah. Ketika sebuah bola dilepas dari ketinggian tertentu dan sampai tanah, pasti di tanah dia punya kecepatan saat menabrak. Nah, berapa kecepatan sesaat ketika dia menabrak tanah? Itu bisa kita hitung menggunakan persamaan Vt sama dengan akar 2GH, dengan H-nya adalah ketinggian. Nah, terkadang di soal yang ditanya adalah kecepatan benda bola atau benda pada waktu tertentu, artinya diketahui waktu. Kalau ditanya kalau ditanya kecepatan pada saat waktu tertentu dan di soal tersebut mengandung waktu, maka kita pakai rumus Vt sama dengan G kali T. Oke, untuk lebih memudahkan mengenai gerak jatuh bebas, kita bahas contoh soalnya saja. Contohnya, sebuah batu bermasa 500 gram dilepaskan di mulut sebuah sumur, ya, di mulut sebuah sumur air. Batu sampai ke dasar sumur dalam waktu 2 sekon. Tentukan A. Kedalaman sumur, B. Kecepatan batu tiba di dasar sumur. Nah, ini kalau dilihat dari gerakannya ini tergolong ke dalam gerak jatuh bebas. Dari mana kalimat yang menjelaskan bahwa dia gerak jatuh bebas? Di situ ada kata atau kalimat dilepaskan di mulut. Artinya dilepaskan itu tanpa kecepatan awal. Nah, kalau tanpa kecepatan awal ini maka dinamakan gerak jatuh bebas. Oke, yang pertama kita harus identifikasi apa aja yang diketahui dari soal ini. Yang pertama ada massa M 500 gram, kemudian waktunya, waktu waktu batu sampai tiba di sumur adalah 2 sekon, T-nya 2 sekon. Nah, berapa kedalamannya H dan berapa Vt-nya, kecepatan ketika dia tiba di dasar sumur. Nah, untuk menghitung waktu, ya, T, ini kita gunakan persamaan gerak jatuh bebas. T itu sama dengan akar dari 2H dibagi dengan G. Dengan mensubstitusi nilai T-nya adalah 2 sama dengan akar 2H per G-nya adalah 10. Nah, di sini karena dalam bentuk akar, supaya akarnya hilang, kita kuadratkan kedua ruas, kita kuadratkan. Sehingga kalau kita kuadratkan, ini menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4, akarnya dikuadratkan hilang, jadinya 2H per 10. Kemudian kita kali silang 4 dikali 10, yaitu 40 sama dengan 2H, atau H-nya
40 dibagi 2 sama dengan 20 meter. Nah, setelah kita mendapatkan kedalamannya atau ketinggiannya, selanjutnya yang ditanya adalah kecepatan ketika dia tiba di dasar sumur atau VT-nya. Nah, VT-nya bisa kita hitung pakai rumus VT sama dengan akar 2 kali G kali H. Dengan mensubstitusi nilai H-nya adalah 20, maka akan dapatkan 2 dikali G-nya 10, H-nya adalah 20. Kalau kita kalikan, 2 dikali 10, 20, 20 kali 20 adalah 400. Nah, kalau kita akarkan nilai-nilainya, akar dari 400 adalah 20 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan ketika batu tadi tiba di dasar sumur. Berikutnya, kita masuk mengenai gerak vertikal ke atas. Apa itu gerak vertikal ke atas? Gerak vertikal ke atas ini adalah gerak ketika ada sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan tertentu. Di sini misalkan ada sebuah bola atau benda bermassa M, kita lempar ke atas dengan kecepatan VO. Nah, ketika dilempar ke atas dengan kecepatan VO ini, benda itu makin lama akan makin lambat ya, makin lama makin lambat, dan dia kemudian akan berhenti sesaat. Nah, ketika dia berhenti sesaat, kemudian dia turun lagi ke bawah. Nah, ketika dia berhenti sesaat ini, artinya bendanya atau bolanya sudah mencapai tinggi maksimal. Nah, apa cirinya ketika dia bendanya mencapai tinggi maksimal? Ketika dia mencapai tinggi maksimal, dia berhenti. Artinya kalau berhenti, kecepatannya menjadi 0 ketika dia sampai di titik tertingginya. Nah, sekarang biasanya yang ditanyakan di soal-soal itu adalah berapa tinggi maksimal yang dicapai oleh bola ini. Untuk menghitung berapa ketinggian maksimal yang dicapai oleh bola, kita bisa menggunakan rumus cepat, yaitu H max sama dengan VO kuadrat per 2G. Dengan VO adalah kecepatan awalnya. Ya, G-nya adalah gravitasi. Nilai gravitasi itu kalau tidak disebutkan biasanya selalu 10 meter per sekon kuadrat. H max ini adalah tinggi maksimal yang dicapai oleh bola. Kemudian biasanya yang sering ditanya juga adalah waktu yang diperlukan oleh bola dari awal dilempar sampai dia mencapai tinggi maksimal. Nah, untuk menghitungnya kita pakai rumus T max itu sama dengan VO dibagi G. VO-nya kecepatan awal, G-nya gravitasi. Nah, terkadang di gerak vertikal ke atas, selain dua rumus ini yang ditanya, kadang-kadang juga ada yang ditanya mengenai kecepatan akhir yang mengandung waktu, kemudian kecepatan akhir yang dihubungkan dengan ketinggian, dan juga ketinggian ketika soalnya diketahui waktu. Nah, ada rumus VT sama dengan V0 min GT. Ini kamu gunakan untuk menghitung kecepatan akhir bola ketika dilempar vertikal ke atas kalau mengandung waktu di soal ada T-nya. Ya. Sedangkan rumus kedua, VT kuadrat sama dengan VO kuadrat dikurang 2GH. Ini digunakan kalau di soal tidak ada waktunya untuk menghitung kecepatan akhir kalau tidak mengandung waktu tapi ada ketinggian. Nah, rumus yang ketiga, H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Ini digunakan untuk menghitung ketinggian yang dicapai oleh bola kalau di soal diketahui waktu. Ya, di VT-nya ini adalah kecepatan akhirnya atau kecepatan setelah T detik. VO adalah kecepatan awal dalam meter per sekon. T-nya adalah waktu. G-nya adalah percepatan gravitasi ya, satuannya meter per sekon kuadrat. Ya, ini percepatan gravitasi. H-nya adalah kedalaman atau ketinggian, satuannya adalah meter. Berikutnya, contohnya ya, sebuah bola masanya 100 gram dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Tentukan A, waktu untuk mencapai tinggi maksimal, B, tinggi maksimal bola. Nah, di sini ada bola masanya 100 gram dilempar vertikal ke atas ya. Nah, ketika sebuah benda dilempar vertikal ke atas, terus massa sebuah benda ini tidak mempengaruhi waktu ya untuk mencapai tinggi maksimal. Jadi massa di sini hanya sebagai pengecoh saja. Nah, kalau ditanya waktu untuk mencapai tinggi maksimal, tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Untuk mencapai tinggi maksimal, kita pakai rumus T max sama dengan VO dibagi G. Dengan VO-nya kecepatan awalnya adalah 10 meter per sekon. Gravitasinya adalah 10, sehingga kalau kita bagi 10 bagi 10 sama dengan 1 sekon. Nah, persoalan yang kedua yang ditanya adalah tinggi maksimal bola. Dari sini sampai sini ini tinggi maksimal. Jadi tinggi maksimal itu terjadi ketika bendanya atau bolanya berhenti sesaat.
Rumusnya Hmax sama dengan VO kuadrat per 2G. Dengan VO-nya 10 pangkat 2 per 2 dikali gravitasi 10. Berarti 100 bagi 20 sama dengan 5 meter. Nah, gerak vertikal ke bawah ya, materi terakhir gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah itu gerak ketika sebuah benda dilempar ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Itu namanya gerak vertikal ke bawah. Rumusnya di sini nanti ada 3, yaitu Vt sama dengan Vo plus Gt. Ini digunakan kalau nanti di soal yang ditanya adalah kecepatan akhirnya yang diketahui waktu. Rumus kedua, Vt kuadrat sama dengan Vo kuadrat plus 2GH. Rumus ini digunakan kalau di soal tidak mengandung waktu, pakai rumus ini. Rumus yang ketiga, H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Ini menghitung ketinggian kalau diketahui waktu pada gerak vertikal ke bawah. Dengan Vt-nya tadi sudah disebutkan kecepatan setelah T detik atau kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. Vo-nya kecepatan awal, satuannya meter per sekon. T-nya waktu dalam satuan sekon. G-nya adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Hanya ketinggian, satuannya meter. Nah, untuk lebih mudah memahami, saya berikan contoh soalnya. Ayu melempar bola dari gedung bertingkat dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Bola tersebut sampai ke tanah dalam waktu 4 detik. Berapa kecepatan bola saat menyentuh tanah? Nah, cara menghitungnya kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Pertama ada kecepatan awal, VO. VO-nya di situ adalah 40 meter per sekon. Kemudian waktu sampai tiba di tanah atau T 4 sekon. Yang ditanya adalah Vt. Nah, tadi menghitung Vt kalau diketahui waktu adalah Vt sama dengan Vo plus Gt. Vo-nya 40 ditambah gravitasinya 10, T-nya 4. Kalau kita kalikan 10 dikali 4, 40. 40 tambah 40 adalah 80 meter per sekon. Jadi kecepatan setelah T-nya 4 sekon menjadi 80 meter per sekon. Oke, cukup sekian dari saya untuk materi mengenai gerak vertikal ke atas, gerak jatuh bebas, dan gerak vertikal ke bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.